Anda masih menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan kami masih akan melanjutkan sesi tanya jawab di segmen ini. Sudah bersama saya salah seorang ibu yang akan memberikan pertanyaannya kepada guru-guru kita. Silakan Ibu disampaikan pertanyaannya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Emi Wahab. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seorang yang sedang berobat ya ke rumah sakit tapi dikasih obat, itu apakah tidak bertentangan dengan tema kita bahwa Al-Quran sebagai obat? Baik. Itu saja. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Langsung saja kita serahkan kepada guru-guru kita untuk menjawab. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya mirip-mirip dengan yang sebelumnya ya. Kalau dokter ngasih obat, kita udah datang periksa ngasih obat nih. Kemudian nggak mau minum karena khawatir bertentangan dengan Al-Quran. Jamaah sekalian, obat itu adalah bentuk perantara saja. Obat perantara, yang tidak boleh adalah kalau kita mengkultuskan ini obatlah yang pasti bikin kita sakit. Makanya ketika kita berobat ke dokter, kemudian kita ikhtiar dengan minum obatnya, maka ada yang harus kita lakukan, yaitu kita berdoa. Kita punya senjata, umat Islam, kita umatnya Nabi Muhammad SAW punya senjata. Apa itu senjata kita? Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata kita. Jadi khawatirnya, kalau sekiranya kita ke dokter, dikasih obat, kemudian kita malah enggak minum obat karena khawatir bertentangan bahwa Al-Quran yang menjadi obat. Nah, Allah ini sama dengan pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan ini juga pernah terjadi pada zaman sahabat. Ketika itu ada salah seorang ulama yang pernah meminta untuk muridnya membaca doa. Ayo kalian berdoa. Kemudian muridnya enggan berdoa, enggak mau Syekh. Ayo kalian berdoa. 2 kali gurunya minta untuk berdoa, enggak mau Syekh. Ayo kalian berdoa. Ketiga kali. Kemudian jawaban dari muridnya adalah saya enggak mau berdoa. Karena yang Allah berikan kepada saya aja ini adalah hal-hal yang sangat banyak kenikmatan. Saya khawatir ketika saya meminta lagi, rasa-rasanya saya kayak jadi orang gak tahu malu. Kayak saya gak paham bahwa Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada saya, sementara aku mau minta lagi. Cuma apa jawaban dari syekhnya? Justru dengan kamu berdoa, kamu menunjukkan sifat permohonan kamu kepada Allah. Kalau kamu tidak mau berdoa, maka kamu menjadi orang yang sombong. Jadi jamaah sekalian, apa kaitannya dengan Al-Quran dan apa kaitannya dengan obat yang disampaikan tadi, bahwa kita sempurnakan jalur-jalur yang harus kita lakukan. Pertama, datang ke dokter, obatnya ia diminum bentuk ikhtiar, kemudian tambahkan dengan berdoa. Itulah senjata kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Kotrunada.